Duar, markas KKB hancur tak tersisa dibombardir mortir Batalion Infanteri 5 Marinir di Pasuruan. Suara ledakan hebat terdengar di pusat latihan pertempuran Marinir 3 Grati Pasuruan, Jawa Timur pada Rabu 29 Desember 2021. Tampak peluru-peluru mortir berseliweran di angkasa dan menghujani markas kelompok kriminal bersenjata KKB. Markas kelompok separatis itu pun hancur tak tersisa. Itulah skenario latihan yang dilakukan oleh Batalion Infanteri 5 Marinir. Melansir dari laman tni.mil.id, prajurit Batalion Infanteri 5 Marinir melaksanakan penembakan senjata bantuan infanteri untuk menghancurkan daerah persembunyian musuh dengan tembakan mortir 60 mm dan 81 mm dalam latihan perorangan kesenjataan TW4 pada tahun angkatan 2021. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menghancurkan daerah yang menjadi kekuasaan separatis yang dijadikan untuk mengumpulkan massa dan menghimpun kekuatan, di mana tempat tersebut harus dihancurkan untuk menghilangkan sampai ke akar-akarnya. Sekedar diketahui, mortir adalah senjata artileri yang diisi dari depan dan menembakkan peluru dengan kecepatan yang rendah, jarak yang jangkauan dekat, dan dengan perjalanan peluru yang tinggi lengkungan parabolanya. Melansir dari Wikipedia, sifat-sifat ini bertolak belakang dengan artileri besar seperti meriam dan howitzer yang pelurunya bergerak dengan kecepatan tinggi, jarak jangkau yang jauh, dan kelengkungan yang lebih rendah. Umumnya, sebuah perangkat mortir modern terdiri dari sebuah tabung di mana peluru mortar dijatuhkan kepada mekanisme penembakan yang meledakkan bahan kimia untuk melontarkannya. Mortir dikenal di Eropa pada abad ke-18 oleh bangsa Eropa. Pada mulanya mortir digunakan untuk melakukan serangan ke dalam benteng pertahanan atau keluar benteng pertahanan karena lengkung tembakannya dapat menjangkau melewati dinding benteng yang tinggi sehingga dengan mudah menghantam musuh yang berada di balik tembok benteng pertahanan. Mortir juga dikenal di India ketika terjadi peperangan dengan tentara kerajaan Inggris seperti mortir yang bernama Harimau dari Mysore yang dibuat di India Selatan dan jatuh ke tangan Inggris dalam pertempuran di Seringatappan pada tahun 1799. TNI sendiri sudah menggunakan mortir buatan perusahaan dalam negeri seperti PT Pindad. Melansir dari laman resminya, PT Pindad memproduksi mortir seperti yang digunakan Batalion Infanteri 5 Marinir dalam latihan. Pelontar mortir jarak jauh dengan kaliber 60 mm dapat menggunakan munisi segala tipe munisi mortir kaliber 60 mm long range. Dilengkapi dengan bipod untuk menopang pelontar dalam pengoperasiannya. Penembakan dilakukan secara satu persatu yang dapat mencapai jarak tembak sampai dengan 4 km. Mengkav 2 Marinir sukses hancurkan musuh di Sidoarjo. Sebelumnya, pasukan lapis baja Resimen Kavaleri 2 Marinir Pasmar 2 mengerahkan 2 tank andalannya PT-76M dan BMP-3F untuk menghancurkan musuh di Sidoarjo, Jawa Timur. Melansir dari tni.mil.id, pasukan Mengkav 2 Mar beserta material kendaraan tempur terjun langsung dalam latihan pertempuran Kota Korps Marinir tahun 2021 di Gedung Mal Pelayanan Publik Jalan Lingkar Timur, Sidoarjo, Jawa Timur pada Sabtu. Pada latihan operasi pertempuran kota tahun 2021, unsur-unsur Resimen Kavaleri 2 Marinir melibatkan alutsista terbaiknya, antara lain kendaraan tempur, tank PT-76M, dan tank BMP-3F sebagai bantuan utama tembakan untuk menghancurkan musuh. Sedangkan untuk mengangkut personil infanteri dibantu dengan menggunakan BTR 50 PM dan LVT 7I-1. Hadir dalam peninjauan latihan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono didampingi Komandan Korps Marinir Majen TNI Suhartono, Komandan Pasmar 2 Brigjen TNI Suherlan, pejabat utama Malbesal, para Pangkotama TNI AL dan TNI atau Polri wilayah Surabaya, pejabat Pemprov Jatim, serta Pemda Sidoarjo. Lantas seperti apa kehebatan kedua tank andalan marinir tersebut? Yang pertama, tank PT-76M. Melansir dari Wikipedia, PT-76 adalah tank ringan amfibi Uni Soviet yang diperkenalkan pada awal 1950-an dan segera menjadi tank intai standar Angkatan Darat Soviet dan negara-negara Pakta Warsawa lain. Tank PT-76 banyak diekspor ke negara-negara sahabat Soviet seperti India, Irak, Suriah, Korea Utara, dan Vietnam Utara. Secara keseluruhan, sekitar 25 negara menggunakan tank PT-76. Nama lengkap dari PT-76 ialah Plavayusi Tank 76. Nomor 76 merujuk pada kaliber senjata utama tank amfibi ini, yaitu meriam D56T kaliber 76,2 mm. Tank ini difungsikan dalam misi pengintaian dan bantuan tempur. PT-76 digunakan dalam unit pengintaian dan karena itu kemampuan amfibi menjadi esensial. Persyaratan yang diminta adalah tank mampu melintasi rintangan air dengan persiapan sedikit. Banyak prototipe tank-tank sejenis dibangun pada akhir 1940-an.
Kendaraan tersebut sukses karena desain yang sederhana, kemampuan yang baik dalam navigasi dan lintas negara. Pada saat itu, desain jet airnya termasuk inovatif. PT-76 tersebut kini digerakkan dengan mesin Detroit diesel buatan Amerika Serikat dan dipersenjatai dengan John Cockerill, meriam kaliber MK390mm MK, serta sistem kontrol penembakan baru. Yang kedua, tank BMP-3F. Pelansir dari Antara, BMP-3F buatan Kurgamashadov, Rusia, masuk dalam kelas Amphibious Infantry Fighting Vehicle, yang proyek pengembangannya dimulai sejak 1987 setelah kedua kakaknya BMP-1 dan BMP-2 dianggap kurang mumpuni lagi. Dari situlah objek 688M diluncurkan Rusia sesuai judulnya BMP-3F dengan bobot kosong 18,5 ton dengan dimensi 7,14 meter, 3,2 meter, dan 2,4 meter dan awak 3 orang, mampu membawa 7 personil bersenjata lengkap plus 2 kursi tambahan. Jadi BMP-3F ibarat kapal perang yang memproyeksikan kekuatan militer dari lingkungan laut ke lingkungan darat, lengkap dengan kondisi di atas optimal untuk menggempur kekuatan lawan di darat. Mesin dengan rasio 27 tenaga kuda atau ton bobot mampu mendorong BMP-3F menuju kecepatan 72 km per jam, 45 km per jam, dan 10 km per jam. Berbagai silabus mesin perang dunia memasukkan BMP-3F dalam kelas kendaraan perang infanteri berat, ditandai sistem perlindungan persenjataan aktif walau bodi dan kubah meriamnya dari aluminium diperkeras. Tidak akan ada pengaruh besar jika dia disembur tembakan kaliber 30 mm dari jarak dekat, seumpama dari senapan mesin berat 2M42. Perlindungan pasif juga menyentuh sistem perlindungan sirkulasi udara dan serangan biologis atau nuklir jika itu terjadi. Caranya dengan menerapkan sistem sensor dan penangkal agen kimia atau biologis atau nuklir dan filter ultraviolet dan pemadam kebakaran serta perendam benturan. Harap dipahami BMP-3 dirancang saat perang dingin masih terjadi.